Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, kita masih dalam sesi politik santri. Kita mengkaji perkembangan politik di negeri ini dari sudut pandang seorang santri bagaimana. Kemudian kesimpulan dari apa yang kita kaji ini kita share kepada teman-teman, barangkali ada manfaatnya. Untuk video kali ini, pembahasan mengenai politik santri ini masih seputar apa yang menjadi viral di akhir-akhir ini, di hari-hari ini, yakni tentang pro kontra masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana yang akan kita kaji adalah mengkaji kembali sikap tegas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita tahu bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menyampaikan pernyataan sikap yang jelas terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Barangkali kita akan kaji bersama, dan ini juga menjadi masukan bagi pemerintah yang sempat menyatakan bahwa banyak hoaks yang terjadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kita bahas apakah hoaks tersebut termasuk dalam sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini perlu kita kaji bersama. Ada 9 poin yang ada dalam pernyataan sikap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akan kita kaji bersama. Kita langsung saja menuju sikap yang pertama. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pada intinya poin yang pertama ini, Nahdlatul Ulama menghargai setiap upaya untuk memenuhi hak dasar warga negara. Intinya poin yang pertama ini, Nahdlatul Ulama menghargai usaha-usaha dari pemerintah apapun yang terkait dengan kepentingan masyarakat banyak. Itu poin intinya, lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri. Poin yang kedua, Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang terburu-buru. Ini pokok poinnya. Jadi undang-undang yang disahkan dianggap secara terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu tertulis di sini ada 76 undang-undang, mencakup 76 undang-undang. Di sana harusnya perlu ada kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ini poin yang kedua, intinya adalah Nahdlatul Ulama menyayangkan sikap dari DPR dan pemerintah yang terkesan buru-buru, kemudian tertutup, tidak terbuka ke publik, kemudian juga di tengah-tengah pandemi. Padahal yang tercakup dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak sekali terkait hajat hidup orang banyak, tetapi kok seperti itu, terkesan terburu-buru. Ini yang sangat disayangkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian kita ke poin ketiga. Poin yang ketiga pada intinya adalah mengkritisi tentang Undang-Undang Nomor 65 Cipta Kerja. Di sana tertulis bahwa yang termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mencakup juga pendidikan. Nah, ini yang perlu dibahas, bahwa dalam pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja tertulis tercakup juga pendidikan. Ini yang sangat disayangkan karena akan menimbulkan kapitalisme pendidikan. Jadi seolah-olah pendidikan itu bagian dari komersial, bagian dari komersial murni. Ini yang dikritisi oleh tokoh-tokoh di PBNU. Walaupun hal ini sempat dinyatakan oleh Pak Mahfud MD tadi malam, bahwa beliau menyatakan pendidikan ini sudah dicabut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Kata beliau, walaupun kita belum juga menerima salinan resminya. Wallahu a'lam, nanti kita lihat saja apakah masih ada atau tidak di pasal 65 Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi sekilas pernyataan Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, beliau menyatakan bahwa sudah mencabut undang-undang tentang pendidikan masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat nanti. Tapi jika masih ada, ini sangat disayangkan karena pendidikan itu bukan komersial murni, karena pendidikan ini adalah kebutuhan pokok dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa murni dikomersilkan, tidak. Ini ada hal-hal lain di luar komersialisasi pendidikan. Jadi seperti di barat kalau begitu ini. Kemudian poin yang keempat, kita ke poin yang keempat, apa yang
yang disayangkan oleh tokoh-tokoh di PBNU adalah terkait Undang-Undang 81, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga Undang-Undang utamanya pasal 59 ya. Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja yang kurang lebihnya di situ membahas mengenai dihilangkannya batasan untuk pekerja kontrak waktu tertentu. Ini dihilangkan dari sebelumnya dibatasi 3 tahun, ini dihilangkan, dan ini menimbulkan potensi seorang pekerja kontrak selamanya jadi pekerja kontrak terus, tidak bisa menjadi pegawai tetap. Ya, ini yang sangat disayangkan, dan ini juga yang menjadi protes rekan-rekan buruh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, pasal ini. Ini apakah termasuk hoak atau tidak, ini perlu diperjelas lagi. Ini sangat disayangkan oleh tokoh-tokoh di PBNU. Termasuk juga masih di poin yang keempat ini ada pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang perhargaan, dan uang penggantian. Nah, ini juga termaktub di pernyataan sikap tokoh-tokoh di PBNU. Apakah ini hoak atau tidak? Saya kira PBNU pasti mengkaji lebih dalam sebelum menyatakan sikapnya. Dan saya yakin ini bukan hoak, tapi wallahu a'lam, Profesor Mahfud MD perwakilan dari pemerintah menyatakan banyak hoak yang beredar. Kemudian juga pernyataan yang kelima, sikap yang kelima dari pernyataan sikap PBNU terkait dengan pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan ketahanan energi. Jadi ini mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi karena terkait dengan pertambangan dan lain sebagainya. Di situ tertulis ada pengenaan tarif royalti 0% untuk negara. Jadi ini betul-betul menguntungkan mereka pebisnis, pengusaha yang bergerak di pertambangan dari hulu ke hilir. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja pasal 39 ini sangat-sangat diuntungkan karena royaltinya hanya 0%. Ini sangat mengabaikan dari ketahanan energi, terabaikan, tidak diperhatikan sama sekali atau kurang diperhatikan. Dan bahkan di sini jika ada kerusakan jalan ketika di pertambangan, pemerintah memberi dispensasi. Ini pernyataan sikap dari PBNU begitu itu. Apakah ini hoak atau tidak? Wallahu a'lam, tapi kami yakin apa yang tertulis ini sudah dikaji benar-benar oleh tokoh-tokoh di PBNU. Kemudian pernyataan sikap yang keenam. Pernyataan yang sikap yang keenam adalah tokoh-tokoh di PBNU menyayangkan pasal 64 Undang-Undang Cipta Kerja, yakni lebih mengarah kepada mendukung importir. Seolah-olah nanti dengan adanya undang-undang itu ada potensi bahwa ketahanan pangan di Indonesia ini disuplai murni atau banyak disuplai oleh para pengimpor pangan, dan justru akan mengorbankan ketahanan pangan yang berbasis kemandirian para petani. Ini yang berbahaya, petani-petani kita bersaing dengan beras-beras impor dan lain sebagainya. Pangan impor yang penting. Ini yang disayangkan oleh tokoh-tokoh di PBNU. Kemudian juga yang ketujuh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 48 terkait sertifikasi halal. Di mana yang disayangkan adalah sertifikasi halal di undang-undang yang baru ini memang tidak tersentralisasi kepada satu organisasi, yakni mungkin MUI yang dimaksud mungkin ya. Tidak boleh selain MUI untuk mensertifikasi halal. Sayangnya yang disayangkan oleh tokoh-tokoh di PBNU adalah dalam pasal 14 ini yang menjadi penentu atau yang mensertifikasi ini adalah sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik, industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Sementara sarjana syariah justru diabaikan, tidak menjadi persyaratan. Ini yang sangat lucu sekali bagi kami, bahwa penentuan halal atau tidak ini kan pakarnya memang pakar syariah, harusnya dipandang dari sisi fikih. Kalau ini sudah mengabaikan dari sudut pandang agama sama sekali, ini nggak memandang sudut pandang agama sama sekali. Yang dipandang adalah
pakar-pakar pertanian, sarjana farmasi, kedokteran dan lain sebagainya. Halalnya dari situ, tidak dari sudut pandang fikih, tidak dari sudut pandang syariah. Ini kami kira berbahaya karena yang disertifikasi halal berikutnya nanti itu belum tentu halal dari sudut pandang fikih. Ini yang berbahaya. Kalau yang sekarang ini terjadi bahwa yang mensertifikasi adalah halal adalah para tokoh-tokoh di Majelis Ulama Indonesia yang mana mengkaji dari sudut pandang fikih, fatwa-fatwanya dari sudut pandang fikih, maka jika pun ada kesalahan mereka yang tanggung jawab karena sudut pandangnya sudah fikih, sudah syariah. Tapi ketika yang mensertifikasi halal adalah pakar biokimia, pakar farmasi, apa yang disertifikasi halal apa? Dari sudut pandang apa? Ini sudut pandang pengetahuan dia saja. Nah, ini yang tidak terkait dengan hukum syariah. Padahal halal itu hukum syariah gitu. Ini hal yang memang patut kita sayangkan bersama gitu. Kemudian yang ke-8, pernyataan sikap dari Nahdlatul Ulama adalah tentang dorongan kepada berbagai pihak untuk berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusi, yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini insya Allah PBNU juga menyatakan akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita dukung, kita doakan semoga berjalan lancar dan berhasil. Kemudian yang terakhir ke-9 adalah harapan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menolong bangsa Indonesia, amin, dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, amin. Baik, inilah sikap yang tegas kami kira dari tokoh-tokoh di PBNU, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami kira layak untuk kita apresiasi bersama, kita dukung bersama langkah-langkah beliau-beliau ini. Tetapi yang jelas bahwa ada pernyataan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ada hoaks yang banyak beredar terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan kami yakin pernyataan sikap dari PBNU ini bersih dari hoaks. Kami yakin begitu itu karena tidak mungkin tanpa kajian mendalam tiba-tiba secara resmi PBNU mengeluarkan pernyataan sikap. Pasti ada kajian mendalam terlebih dahulu. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.